Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Trisnawati, pengelola di PAUD Karangsari 3 yang beralamatkan di Dusun Pasir Jengkol, RT 08, RW 03, Desa Karangmulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang topik optimalisasi potensi lingkungan melalui pengelolaan satuan PAUD sejenis dalam rangka membangun karakter peserta didik. Dan saya mengambil judul pengembangan sumber daya masyarakat lokal dengan kewirausahaan telur asin. Pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi berdampak pula pada sistem perekonomian, pendidikan, serta kehidupan sosial di masyarakat. Karena dampak pandemi ini, maka adanya pembatasan aktivitas di masyarakat sehingga menurunkan perekonomian. Karena adanya penurunan ekonomi, maka mereka mengalami kendala untuk mendaftarkan anak-anak di PAUD. Sedangkan yang kita ketahui, pendidikan anak usia dini sangatlah penting. Dilihat dari imajinasi, kreativitas, dan inovatif serta proaktif anak lulusan PAUD berbeda secara signifikan dengan anak yang tidak mengikuti PAUD. Untuk itu, saya selaku pengelola melakukan trimitra, bekerja sama dengan orang tua dan juga masyarakat agar mencari solusi sehingga anak usia dini dapat mengikuti kegiatan di PAUD. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam kali nyata ini sebagai berikut. Bagaimana strategi optimalisasi potensi lingkungan melalui pengelolaan SPS agar anak usia dini yang berekonomi rendah dapat mengikuti kegiatan di PAUD. Tujuan dari penulisan karya nyata ini sebagai berikut: mendeskripsikan strategi optimalisasi potensi lingkungan melalui pengelolaan satuan PAUD sejenis agar anak usia dini berekonomi rendah dapat mengikuti kegiatan di PAUD. Pengelolaan dapat dicapai melalui pengembangan kapasitas dan juga kemampuan diri dalam bermasyarakat dan menyelesaikan masalah. Di antaranya mengorganisasikan mobilisasi sumber daya manusia, mengambil inisiatif, menyelesaikan konflik, membangkitkan pengetahuan dan sistem administrasi, meningkatkan kompetensi, serta orientasi masa depan. Saya melakukan usaha saya dengan 3 bagian penting. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi. Lalu, bagaimana cara saya dalam melakukan usaha tersebut? Yang pertama adalah perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, saya mengumpulkan data kendala yang ada di masyarakat, lalu mencari potensi yang bisa digali dan dikembangkan. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, setelah mengetahui potensi yang bisa digali dan dikembangkan, saya beserta Dewan Guru dan juga masyarakat mengadakan rapat untuk mencari pemecahan solusi dan juga menerapkan implikasi sebagai solusi tersebut. Dari implikasi yang kami ambil, yaitu dengan menerapkan implikasi kewirausahaan telur asin yang berdampak baik untuk pendidikan anak usia dini dan juga membangun karakter anak usia dini. Selain itu, kegiatan pembuatan telur asin menjadi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak di kelas. Pada pembelajaran ini, mereka mempelajari sains perubahan telur tawar menjadi telur asin. Dan selain itu pula, cangkang telur pun dapat digunakan untuk pembelajaran kolase. Yang ketiga, evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, kami mengevaluasi dan menilai tingkat keberhasilan dari implikasi kewirausahaan telur asin ini. Dampak implementasi strategi optimalisasi potensi lingkungan sebagai berikut.
Yang pertama, masyarakat golongan ke bawah menjadi terbantu dan dapat mendaftarkan anaknya ke PAUD. Yang kedua, anggaran penyelenggaraan dapat terpenuhi. Yang ketiga, anak-anak antusias dalam pembelajaran sains. Yang keempat, terjalinnya kemitraan antara masyarakat mampu dengan masyarakat golongan ke bawah serta dewan guru. Dalam melaksanakan strategi optimalisasi potensi lingkungan, ada beberapa kendala yang ditemui. Kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya peralatan pembuatan telur asin. Yang kedua, minimnya pengetahuan tentang kewirausahaan. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan strategi optimalisasi potensi lingkungan yaitu yang pertama, adanya kerjasama dengan pihak orang tua peserta didik. Yang kedua, adanya kerjasama kemitraan yang baik antara orang tua dan pendidik. Yang ketiga, adanya dukungan dan perhatian dari masyarakat mampu untuk berimpak membantu sesama. Rencana pengembangan dan tindak lanjut dari implementasi strategi optimalisasi yaitu yang pertama, membina komunikasi dan memperluas jaringan kemitraan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan dan pengembangan program PAUD. Yang ketiga, menggali potensi unggulan lainnya yang belum tereksploitasi. Demikian Bapak dan Ibu Dewan Juri, cara saya mengelola dan memimpin SPS Karangsari 3 untuk mewujudkan keberlangsungan belajar dan membangun karakter peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.